Full time, Arsenal 5, Norwich Zilch. Gue bikin video ini siang banget dari pertandingan kemarin gara-gara kemarin kan tanding jam 10, cuma gue ada acara sampai jam setengah 12-an, jadi akhirnya gue ngejar Iran. Gue menghindari segala bentuk sosial media karena gue gak mau ketahuan skornya atau mainnya kayak apa, jadi gue nggak pegang handphone sama sekali dari jam 10 sampai gue sampai rumah jam setengah 1 nonton rerun di Mola. Dan gue expect untuk menang karena Arsenal mainnya lagi bagus di 4 pertandingan terakhir, tapi gue nggak expect skornya segini. Oke, orang pasti bakal ngomong kayak Kamga, it's only Norwich. Norwich ada di bottom of the table. Harusnya kita emang menang lawan mereka. Iya, tapi permasalahannya ini Arsenal dan rekor Arsenal di away games di musim ini jelek banget. Rekor Arsenal di away games under Arteta tuh nggak bagus. Jadi anything can happen. Kita bisa lihat sejelek apa Arsenal main lawan Everton. Sekali lagi gue gak ngebandingin Everton sama Norwich ya, cuma kayak lebih ke ngomongin Arsenal sejelek apa Arsenal main lawan Everton di away game baru 5 pertandingan lalu gitu. Dan sebagus apa Arsenal main di Norwich sekarang gitu. Oke lah kalau menangnya cuma 2-1 atau 2-0, but 5-0 ini angka yang besar. Ini kayak ngasih lihat kalau Arsenal udah bisa jadi tim yang bisa ngebully lawan bahkan di kandang mereka sendiri gitu. Dan ya gue harus kasih praise sih gitu. Kita start game dengan sangat baik, bener-bener set the tone. 5 menit pertama Bukayo Saka langsung golin. Setiap minggu Arsenal main, orang-orang selalu ngomongin gila Bukayo Saka jago banget ya, just how good is Bukayo Saka. Dan itu kita omongin tiap minggu karena Saka getting better and better every time he plays. Gue denger komentatornya kemarin bilang Saka itu the best Arsenal player di season ini. Dan menurut gue Saka tuh the best Arsenal player since Bukayo Saka. Kayak since Saka masuk ke senior team, dia yang pegang Arsenal. Dan yang gilanya dari Saka adalah kita tuh sampai sekarang masih nggak tahu ceilingnya dia tuh segimana jauh gitu. Kayak Saka bukan yang terkenal karena pace-nya yang kuat, Saka bukan terkenal karena dia jago banget gocek, Saka bukan terkenal karena dia jago golin, karena bahkan sampai sekarang pun Saka goal tally-nya masih belum terlalu tinggi gitu. Ini masih hal yang dia pelajarin. Tapi yang mengerikan dari Saka adalah he just does everything right. Apa yang lu bayangkan dari seorang pemain sayap, dia bisa lakuin semua. Dan di pertandingan ini dia kayak Robben, man. Kayak selalu semua orang tahu Saka bakal buka badannya ke kiri dan nendang pakai kaki kiri dari sisi kanan, tapi nggak ada yang bisa tahan gitu. Sekali lagi, Norwich memang tidak bermain baik, tapi lu cuma bisa mengalahkan tim yang lagi tanding sama lo. Jadi ya kita harus kasih kredit ke Saka. Gue senang banget Lacazette dapat golnya lewat penalti, karena Lacazette di beberapa pertandingan terakhir bermain sebagai hold up player yang sangat baik. Bahkan di pertandingan ini kita sering banget lihat Lacazette ada di posisi yang lebih deep daripada Granit Xhaka. Dan itu kayak nggak masuk akal gitu. Cuma turns out working 5-0. Lacazette ngambil penaltinya dengan sangat baik dan harusnya ini bisa ngebuang duka penalti dia di pertandingan sebelumnya ketika dia gagal menang penalti walaupun dia main bagus. Siapa lagi ya? Martinelli seperti biasa. Martinelli just being Martinelli. Dia main di sisi kiri. Bener gak sih? Iya bener. Dia main di sisi kiri dan gol kedua yang Arsenal golin dari Kieran Tierney itu dimulai dari Martinelli yang menangin bola di sisi kanan. Anak ini emang energinya luar biasa. Semua across the board mainnya bagus. Thomas Partey ini mainnya bagus banget. Kelihatan kalau Thomas Partey sangat gel sama Granit Xhaka. Dan Martin Odegaard kayak harus bikin satu video sendiri sih. Kayak gue fans Mesut Ozil yang sempat buta ketika Ozil bahkan mainnya udah gak bagus. Tapi gue ngerasa kayak lu kalau perhatiin Mesut Ozil di 90 menit pasti dia ngelakuin 3-4 hal yang gak masuk akal gitu dan dikecewain sama teman-temannya. Tapi ketika gue liat Martin Odegaard di 5 pertandingan terakhir, ya mungkin ini hal yang gue harapkan yang Mesut Ozil lakukan di 2 tahun terakhir Arsenal yang gak pernah dia lakuin akhirnya gitu.
Kayak kita kan selalu punya bias di lapangan, ada 22 pemain dan kita nggak mungkin bisa memperhatikan 22 pemain tersebut. Jadi kita kan punya bias terhadap pemain yang kita suka dan kita kan memperhatikan segala pergerakannya dia, dan setiap dia ngelakuin hal yang benar kita akan praise. Dan kita nggak akan terlalu fokus sama hal yang dilakuin salah. Tapi ketika kita nggak suka sama satu pemain, kita nggak terlalu mau memperhatikan dia. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita pasti tahu. Jadi pemain itu biasanya suka jadi scapegoat, seperti Granit Xhaka di hal yang selalu dia lakuin salah, dan mungkin pada saat itu Mesut Ozil seperti selalu hal yang dia lakuin benar. Tapi yang gue suka banget dari Martin Odegaard adalah lu bahkan nggak perlu perhatiin dia untuk tahu kalau dia main bagus banget gitu. Kayak bola nggak lepas dari kaki dia selalu nemuin garis umpan yang kita nggak bisa lihat. Dan dia baru 23 tahun. Wow. Arsenal lagi di posisi yang sangat baik. Kita ada di top 4. Next kita bakal ketemu Wolves, yang gue yakin pasti akan jadi pertandingan yang jauh lebih sulit ketimbang Norwich sekarang. Dan itu pun away game. Jadi kita bisa lihat apakah benar Arsenal udah bisa jadi tim yang bermain bagus di away game mungkin di pertandingan lawan Wolves. Dan menurut gue nggak suka buat ngitung poin sekarang, karena itu bukan luxury yang tim seperti Arsenal punya. Cuma kalau misalnya kita bisa dapat 3 poin juga lawan Wolves nanti, harusnya itu bisa lebih menyiapkan kita untuk masuk ke 2022 dan lawan Manchester City. Karena ya sebagus-bagusnya Arsenal main sekarang, pertandingan lawan Manchester City bukanlah pertandingan yang kita bisa harapkan buat dapat poin. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di Wolves.